Halo semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Sebelum kita lanjut ke materi, saya bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Langsung saja, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau linier dan geometri atau eksponensial. Contoh dari pertumbuhan adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangbiakan bakteri. Rumus pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan aritmatika dan pertumbuhan geometri, di mana pertumbuhan aritmatika rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah IN, atau kita bisa menggunakan rumus Mn M0 ditambah Bn. Sedangkan rumus pertumbuhan geometri adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah 1 I pangkat N, atau kita bisa menggunakan Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Selanjutnya, keterangan dari dua rumus di atas adalah Mn merupakan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 merupakan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, B merupakan nilai beda, R merupakan rasio pertumbuhan, I merupakan presentase pertumbuhan, sedangkan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, dari dua rumus pertumbuhan, yaitu pertumbuhan aritmatika dan rumus pertumbuhan geometri, kapan kedua rumus itu kita gunakan atau kita terapkan pada penyelesaian masalah matematika? Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis soal. Jika dalam soal tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan atau peningkatannya selalu tepat, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus aritmatika, yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah IN, atau kita bisa menggunakan rumus Mn sama dengan M0 ditambah Bn. Namun jika dalam soal tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan yang melibatkan persentase atau kelipatan tertentu dari periode sebelumnya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus pertumbuhan geometri, yaitu Mn sama dengan Mo kali 1 ditambah I pangkat N, atau bisa kita gunakan rumus Mn sama dengan Mo kali R pangkat N. Langsung saja kita ke contoh soal. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2010 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada 2016? Nah, yang kita lakukan, kita analisis dulu soal tersebut menggunakan rumus pertumbuhan aritmatika atau rumus pertumbuhan geometri. Dari soal terdapat keterangan bahwa Elsa mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000 rupiah. Jadi, setiap tahun
kenaikan gaji Elsa selalu atau sebesar Rp200.000. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus pertumbuhan aritmatika. Langsung saja kita ke penyelesaian. Diketahui bahwa M0-nya adalah Rp3.000.000, B-nya adalah Rp200.000, N-nya adalah dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2016. Jadi N-nya sama dengan 6 tahun. Yang ditanyakan adalah gaji Elsa di tahun 2016 atau M6. Selanjutnya langsung kita masuk ke rumus, yaitu MN sama dengan MO ditambah BN. N-nya kita ganti dengan angka 6, M0-nya kita ganti dengan Rp3 juta, B-nya kita ganti dengan angka Rp200.000. Langsung kita operasikan. M6 sama dengan Rp3 juta ditambah Rp200.000 dikali 6 sama dengan Rp3 juta ditambah Rp1.200.000 sama dengan diperoleh M6 sama dengan Rp4.200.000. Jadi gaji yang diterima Elsa pada tahun 2016 adalah Rp4.200.000. Selanjutnya peluruhan. Apa sih peluruhan itu? Peluruhan dapat juga dikatakan sebagai penurunan. Jadi peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Jadi grafik dari peluruhan adalah turun, arahnya turun atau ke bawah. Contoh dari peluruhan adalah penurunan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Rumus dari peluruhan juga terdapat dua. Yang pertama yaitu peluruhan aritmatika dengan MN sama dengan M0 dikali 1 min BN, atau kita bisa menggunakan rumus MN sama dengan M0 ditambah BN. Rumus yang kedua dari peluruhan adalah rumus peluruhan geometri, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 dikurangi IN pangkat N, atau kita bisa menggunakan MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Dengan keterangan dari kedua rumus di atas adalah MN merupakan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 merupakan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, B merupakan nilai beda peluruhan, R merupakan rasio peluruhan di mana R lebih dari 1, I merupakan persentase peluruhan, N adalah jangka waktu peluruhan. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp200.000. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka harga mobil setelah dipakai selama 4 tahun adalah, langsung kita ke penyelesaian. Diketahui bahwa M0-nya adalah Rp200 juta dan I-nya atau presentasenya adalah 20%, N-nya adalah 4 tahun. Yang ditanyakan adalah harga mobil setelah dipakai selama 4 tahun atau M4. Langsung kita masuk ke rumus. N-nya kita ganti dengan angka 4, M0-nya kita ganti dengan angka 200 juta rupiah, I-nya kita ganti dengan angka 20% atau dapat kita tulis 0,20. Kita operasikan, diperoleh M4 sama dengan 200 juta rupiah dikali 1 dikurangi 20% dikali 4. M4 sama dengan 200 juta rupiah dikali 0,8 dikali 4. M4 sama dengan 81 juta rupiah 920 ribu rupiah. Jadi harga mobil setelah dipakai selama 4 tahun adalah 81.920.000 rupiah. Bunga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bunga.
Bunga merupakan jasa atau simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi biasanya bunga diperoleh saat kita menabung di bank. Kita akan mendapatkan jasa dari simpanan yang kita simpan yang disebut dengan bunga. Bunga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kita bahas yang pertama adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dibayarkan pada setiap periode dengan besaran tetap. Besaran tetapnya bunga tunggal dihitung berdasarkan perhitungan modal awal. Rumus dari bunga tunggal. Yang pertama, jika kita mencari bunga tunggal pada akhir periode, rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan M0 dikali T dikali R. Namun, jika kita mencari besaran modal pada akhir periode, rumus yang kita gunakan adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah R kali T. Di mana keterangan rumus di atas adalah B merupakan bunga, M0 merupakan modal awal, MT merupakan modal pada akhir periode, T merupakan periode, sedangkan R adalah tingkat suku bunga atau presentasenya. Nah, jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga sebesar 1% setahun, maka rumus yang kita gunakan yang pertama, setelah 1 tahun besaran bunganya, rumusnya adalah B sama dengan M kali I per 100 kali T. Sedangkan jika kita mencari setelah T bulan, besaran bunganya adalah kita menggunakan rumus B sama dengan M kali I per 100 dikali T per 12. Namun jika kita mencari setelah T hari, besaran bunganya adalah yang pertama, jika 1 tahun itu 360 hari, maka rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan M kali I per 100 dikali T per 360. Namun jika 1 tahun itu 365 hari, maka rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan M kali I per 100 dikali T per 365. Dan yang terakhir, jika 1 tahun itu 366 hari atau bisa disebut dengan tahun kabisat, maka rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan M kali I per 100 dikali T per 366. Nah, besarannya modal akhir adalah modal awal ditambah bunga, atau bisa kita nyatakan dalam rumus M0 sama dengan M ditambah M kali I per 100 dikali T. Nah, contoh soalnya yaitu Adelia meminjam uang sebesar 800.000 rupiah dan ia harus mengembalikan setelah 1 bulan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Berapakah persen bunga tunggal atas hutang Adelia? Kita ketahui bahwa uang yang dipinjam Adelia adalah sebesar 800.000 rupiah, sedangkan bunganya diperoleh dari bunga dikurangi uang yang dipinjam, yaitu 1 juta dikurangi 800.000 rupiah adalah 200.000 rupiah. Jadi bunganya adalah 200.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah persen bunga per bulan. Jawab, kita masukkan rumus I persen sama dengan 200.000 rupiah dikali dibagi 1 juta rupiah sama dengan 0,2% per tahun. I persen sama dengan 0,2 per 12 sama dengan 0,016%. Jadi bunga tunggal atas hutang Adelia adalah 0,016%. Nah, selanjutnya yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Rumus untuk besaran modal pada periode ke T
dengan bunga majemuk ialah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T, di mana MT merupakan besaran modal pada periode ke T, M0 merupakan modal awal, I merupakan tingkat suku bunga, dan T merupakan periode. Nah, ini merupakan rumus bunga majemuk. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 3% per tahun. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 5 juta rupiah dan bank membungakan majemuk per bulannya, berapakah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Nah, dari soal tersebut kita peroleh bahwa yang diketahui adalah M0 sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 3%, kita jadikan bilangan desimal 0,03, T sama dengan 12 bulan. Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ditanyakan adalah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun atau M12. Langsung saja, rumus yang kita gunakan adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I kali T, di mana T-nya adalah 12, M0-nya adalah 5 juta rupiah, I-nya adalah 0,03. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. M12 sama dengan 5 juta ditambah 1 ditambah 0 kali 0,3 per 12. M12 sama dengan 5 juta dikali 1,03 pangkat 12. M2 sama dengan 5 juta dikali 1,4257 sama dengan 7.128.000 rupiah. Jadi modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun adalah 7.128.000 rupiah. Untuk perhitungan nilai tunai modal, rumus nilai tunai adalah rumus nilai akhir bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M kali 1 ditambah I per 100 pangkat N. Rumus tersebut dapat diubah menjadi M sama dengan MN per I ditambah 1 per 100 pangkat N, di mana N merupakan modal mula-mula atau nilai tunai, MN merupakan modal setelah N jangkauan waktu selanjutnya ditulis M, sehingga NT sama dengan M sama dengan MN per 1 ditambah I per 100 pangkat N. Jadi rumus nilai tunai modal adalah NT sama dengan M kali 1 ditambah I per 100 pangkat min N. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk adalah bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sesuai ditambahkan dengan bunga. Yang terakhir adalah anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran atau penerimaan secara berurutan dengan jumlah atau jangka waktu yang tetap atau tertentu. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka terdapat 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu yang pertama, besar pinjaman, yang kedua, besar bunga, yang ketiga, jangka waktu atau jumlah periode pembayaran. Nah, dalam anuitas akan diberikan secara tetap pada setiap akhir periode, mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri, sehingga anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Nah, jika hutang sebesar M0 maka mendapatkan bunga sebesar B per bulan dan anuitas sekedar A. Maka dapat ditentukan bahwa yang pertama, besar bunga pada akhir periode ke N rumusnya adalah BN sama dengan 1 ditambah B pangkat N-1 dikali B kali M min A ditambah A. Sedangkan besar angsuran pada periode ke N rumusnya adalah AN sama dengan 1 ditambah B
pangkat N-1 dikali A min BM. Sedangkan sisa hutang pada akhir periode ke N rumusnya adalah MN sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali M dikurangi A per B ditambah A per B. Nah, ini merupakan rumus anuitas. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah pinjaman sebesar 200 juta rupiah akan dilunasi secara anuitas tahun sebesar 4 juta rupiah. Jika suku bunganya adalah 5% per tahun, besaran angsuran bunga dan sisa hutang tahun ketiga adalah. Yang pertama, kita mencari angsurannya terlebih dahulu dengan rumus AN sama dengan 1 ditambah B pangkat N-1 dikali A min BM, di mana AN sama dengan 1 ditambah 0,5 pangkat 3 min 1 dikali 4 juta dikurangi 0,05 dikali 20 juta rupiah. AN sama dengan 1,05 pangkat 2 dikali 4 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah. AN sama dengan 1,1025 dikali 3 juta rupiah. AN sama dengan 3.307.500.000 rupiah. Jadi angsuran yang didapat adalah 3.307.500.000 rupiah. Sedangkan bunga adalah BN sama dengan 1 ditambah B pangkat N-1 dikali B kali M min A ditambah A, di mana BN-nya sama dengan 1 ditambah 0,5 pangkat 3 min 1 dikali 0,5 kali 20 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah. BN sama dengan 1,0,5 pangkat 2 dikali min 3 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah sama dengan min 3.307.500.000 rupiah ditambah 4 juta. BN sama dengan 690.500.000 rupiah. Jadi bunga yang diperoleh adalah 692.500.000 rupiah. Nah, sisa hutangnya adalah MN sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali M dikurangi A per B ditambah A per B. MN sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikali 20 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah per 0,5 ditambah 4 juta rupiah per 0,05. Jadi MN-nya adalah 1,157.625 dikali min 60 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah. Jadi diperoleh FN sama dengan 10 juta rupiah 542.500.000 rupiah. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.